Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Firmansyah dari Prodi Manajemen Kelas D. Di sini saya ingin menjelaskan tugas, yaitu tugas terkait laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan posisi keuangan atau neraca. Oke, jadi sebelum itu saya ingin menjelaskan apa itu laporan laba rugi. Jadi laporan laba rugi sendiri adalah laporan keuangan yang menunjukkan atau yang menampilkan kondisi apakah suatu perusahaan tersebut terjadi laba atau rugi. Nah, oke. Nah, di sini saya ingin menjelaskan terkait format tabel. Di sini ada di atasnya ada judul, lalu ada tabel khusus pendapatan dan juga beban. Oke. Jadi pada tabel pendapatan jasa foto indoor sebesar 4.400, lalu pendapatan jasa foto outdoor sebesar 14.150. Lalu total pendapatan yaitu sebesar 18.550. Nah, lalu didapatlah laba kotor sebesar 18.550. Lanjut pada tabel beban. Nah, beban sendiri akan agar kita mendapatkan laba bersih, pendapatan dikurang dengan beban. Nah, beban cetak foto sebesar 2.565, lalu beban sewa kantor sebesar 2.600, beban sewa alat fotografi sebesar 1.300, lalu beban gaji sebesar 2.600, beban listrik air telepon sebesar 1.030, beban perlengkapan sebesar 940, lalu beban iklan sebesar 1.730, beban kendaraan operasional sebesar 570, lalu beban depresiasi peralatan kantor sebesar 100, beban lain-lain sebesar 310. Total beban yaitu sebesar 13.745. Maka laba bersih yang didapatkan yang mana dirumuskan yaitu total pendapatan dikurang dengan total modal, dan dapatlah karena pendapatannya lebih besar daripada beban, maka dapatlah laba bersih sebesar 4.805. Oke, lanjut laporan perubahan modal. Oke, laporan perubahan modal. Oke, jadi laporan perubahan modal itu sendiri adalah laporan yang menampilkan terjadinya perubahan suatu modal, yaitu dari modal awal hingga pada modal akhir pencatatan akuntansi. Nah, yang dimana dikurangi dengan price dan lain-lain. Oke, jadi sebelum itu kita ingin mengisikan. Yang pertama ini adalah modal yoyo pada 1 Juli 2013. Ini juga biasa disebut dengan modal awal, yaitu sebesar 10.000. Lalu penambahan modal sebesar 2.500. Nah, maka total modal yoyo yaitu sebesar pada 1 Juli sebesar 12.500. Oke, jadi untuk penambahan modal ini sendiri didapatkan dari neraca saldo atau neraca saldo pada bulan Juni. Oke, lanjut laba bersih. Nah, laba bersih sendiri yang sudah kita selesaikan pada laporan laba rugi diletakkan sebesar 4.800. Maka ini dicatat sebagai penambahan modal. Lanjut, price yoyo dicatat sebagai pengurangan modal sebesar 1.300. Maka didapatlah total laba bersih 3.500. 3.000 ini total laba bersih atau total penambahan modal sebesar 3.505. Maka modal awal ditambah dengan penambahan modal sebesar 3.505, maka modal akhirnya sebesar 16.005. Lanjut laporan posisi keuangan. Pada laporan posisi keuangan, jadi laporan posisi keuangan itu adalah laporan yang menampilkan posisi harta atau aset, utang dan modal. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait format tabelnya.
yaitu di sini ada judul pada bagian paling atas, lalu ada kolom harta, lalu ada kolom liabilitas atau utang dan ekuitas atau modal. Oke, lanjut. Pada bagian kolom harta sendiri hanya menampilkan akun-akun harta. Pada kolom sebelah liabilitas dan ekuitas ini menampilkan kolom-kolom liabilitas dan ekuitas. Oke, lanjut. Di sini ada harta lancar, yaitu kas di BNI sebesar 12.085, piutang usaha sebesar 4.250, perlengkapan sebesar 160, lalu sewa kendaraan dibayar di muka sebesar 3.080. Maka total harta lancar yaitu sebesar 19.575. Lalu harta tetap yaitu peralatan kantor sebesar 5.000, lalu akumulasi depresiasi peralatan kantor. Karena akumulasi depresiasi peralatan kantor ini mengurangi aset, maka ditulis minus 100. Maka total harta tetap sebesar 4.900. Maka dijumlahkanlah harta lancar dan harta tetap. Total harta seluruhnya sebesar 24.475. Lanjut pada kolom liabilitas dan ekuitas. Pada kolom liabilitas ada liabilitas lancar, yaitu ada utang usaha sebesar 5.750, utang gaji sebesar 200, pendapatan diterima di muka sebesar 2.400, beban yang masih harus dibayar sebesar 120. Maka total liabilitas sama dengan 8.470. Lanjut pada bagian ekuitas. Pada bagian ekuitas didapatkan modal akhir yang sudah kita hitung sebelumnya pada laporan perubahan modal sebesar 16.005. Lalu ekuitas dan liabilitas ditambahkan, maka dapatlah total liabilitas dan ekuitas sebesar 24.475. Maka dapat dilihat bahwa hasil laporan posisi keuangannya itu balance. Maka pencatatan keuangan dapat dikatakan benar. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.